beredukasi dengan hari ini mendatang kami, kemudian kami memberikan materi terkait masih pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anakku? Mahasiswa baru ya, ini masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya, yang berbahagia. Kalian adalah calon-calon ya, generasi ke depan. Bagaimana nantinya bangsa Indonesia berada di tangan kalian ya. Mau kemana arah bangsa ini nanti ada di tangan kalian. Memaki ya, kemudian menghina ya, kemudian menyebarkan gosip yang belum tentu kebenarannya. Nanti kita akan bahas bersama bahwa tidak berlaku bullying ya, kemudian kekerasan ini ada sanksinya ya. Kenapa? Karena kita hidup di negara hukum. Oke. Nah, kemudian bullying sosial tadi ya, sudah saya katakan tadi ya, mengucilkan ya. Jadi tadi misalnya di media sosial ya, karena kalau ditelusuri dan diketahui ya, artinya semua itu bisa dilacak ya, kemudian melakukan pada saat registrasi pendaftaran menggunakan email ya, itu bisa ketahuan ya. Nah, ditujukan untuk meneror menggunakan tulisan, animasi, rekaman ya, yang tujuannya untuk menyudutkan atau mempermalukan si temannya atau korban ini di halayak. Hal yang normal ya, justru menjadi tidak normal kalau kalian tertarik dengan sesama jenis ya. Tetapi kalau tertariknya dengan berbeda jenis, artinya normal di fase pubertas. Lalu kenapa kaitannya dengan bullying seksual ya? Nah, ya, tadi karena berada di fase ya, katakan psikisnya takut, cemas, tidak nyaman ya, resah, tertekan ya, dan sebagainya. Ini dampak yang dialami oleh korban. Kemudian pergaulan sosial. Perkenalkan, nama saya Ria Irawan. Saya asal sekolah dari SMP 2 Banjar Agung. Irawan ya. Saya ingin bertanya, anemia itu apa? Anemia ya, masa remaja tadi ya, masa remaja ya, potensi tinggi mengalami anemia ya, suatu keadaan anemia ya, di mana kadar hemoglobin ya, jadi jadi ada, kalau kita mempelajari struktur sel-sel darah ya, ada zat ya yang namanya hemoglobin ya. Nah, kadar hemoglobin ini ya rendah ya, di bawah standar ya. Misalnya standarnya 11 gram persen, nah ini di bawahnya ya. Kemudian dampaknya apa anemia ya? Kalau anemia pertama, anemia itu didapatkan dari mana? Anemia itu banyak didapatkan dari misalnya ya, makanan yang banyak mengandung zat besi, sayur-sayuran ya, sayur-sayuran hijau, kemudian telur ya, kemudian ikan, kemudian selain ada kandungan protein, ayam-ayam itu juga ada kandungan zat besi ya. Nah, sekarang teh botol titik-titik ada ini loh, yang apapun makanannya, minumnya, teh botol ya, saya tidak menyebutkan merek di TV ya, televisi ya. Nah, itu adalah iklan yang tidak tepat. Mengapa? Kalian sudah makan, konsumsi sayur-sayuran ya,
kemudian menu hari ini ikan goreng, ayam goreng, itu ada kandungan zat besi. Tetapi selesai makan minum teh, ya pesen es teh misalnya di kantin ya. Kenapa? Karena zat besi tadi rusak ya, dia akan menjadi netral. Nama saya Rivia Putri Maulidia dari SMP IT Nurul Iman. Saya ingin bertanya, apakah ada organ atau bagian tubuh yang rusak jika melahirkan dalam usia muda? Ribia ya, ada organ tubuh yang rusak ketika melahirkan kurang dari usia yang seharusnya tadi ya 20-21 tahun ya. Ketika mengapa sih pemerintah di mana-mana berbicara melakukan sosialisasi ya tentang perkawinan, pernikahan anak? Karena negara kita ini lagi darurat nikah anak ya. Kalau zaman dulu darurat nikah anaknya misalnya penyebabnya dijodohin misalnya ya. Kenapa dijodohin? Kata si ibunya, anak perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti akan menikah, nanti akan dibawa oleh suami ya. Kalau dulu mungkin seperti apa tadi? Ya, korban dari pergaulan bebas tadi sudah melakukan seks pranikah, terjadi kehamilan ya. Lalu apa? Ini pertanyaan Rivia ini mewakili apa Bu? Tampaknya organ mana yang rusak Bu? Kalau misalnya hamil belum 21 tahun tadi ya. Sekali lagi saya katakan, ketika seorang anak wanita usianya belum mencapai 21 tahun tadi ya, tubuhnya termasuk organ reproduksinya ini masih pertumbuhan, belum selesai pertumbuhannya ya. Kalau dia tengah menyelesaikan pertumbuhannya termasuk rahim, fungsinya belum maksimal, dipaksa dengan hamil tadi, ada janin kan, ada janin bayi ya, calon bayi yang hidup di rahim tadi, padahal secara fisiologis belum siap. Lalu apa yang terjadi ya? Yang pertama tadi ya, yang ekstrim saya sampaikan, ketika bersalin tadi potensi kematian ya, dia berhasil nih, udah sakit-sakit mau ngeden bawa ya melahirkan, maka potensi kematian yang akan dialami mati ya, bukan potensi kematian 5 kali lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya nih si putu melahirkan tapi umurnya sudah 22 tahun ya, dengan usia yang masih di bawah 21 tahun ya, 5 kali. Kenapa lebih tinggi? Karena banyaknya komplikasi. Misalnya tadi apa saya katakan ya, rahim seorang wanita ya, kemampuan kognitifnya di bawah rata-rata ya. Kalau tadi kita yaudah nak, nanti bayi saya aja yang akan mewujudkan cita-cita saya menjadi dokter. Ya kalau bayi yang dilahirkannya juga sudah dengan gangguan itu tadi ya, artinya kerusakan organ tadi ya, bisa bermacam-macam. Kemudian perkawinan anak bisa menyebabkan, saya katakan tadi, kanker ya, kanker leher rahim. Kenapa kanker leher rahim itu nanti terjadinya? Bagaimana prosesnya? Karena tadi melakukan hubungan seks dini ya, terjadi perlukaan, diulangi melakukan hubungan seks lagi ya, luka sembuh, akhirnya berubah tuh ya, jadi sel-selnya berubah menjadi sel-sel lesi prakanker, jadi sel-sel kanker. Jadi itu kerusakannya banyak sekali ya, dampak yang dirugikan. Belum lagi kita tidak tahu laki-laki ini apakah punya infeksi menular seksual ya, infeksi kemudian menyebabkan gangguan, kerusakan pada organ-organ reproduksi.
semoga hari ini kalian ingat edukasi yang diberikan oleh Ibu Yeni ya menjadi suatu motivasi ke depannya ya. Dan semoga kalian juga nanti bisa menjadi calon-calon doktor bahkan profesor ya, dan bisa mencapai jenjang kuliah ya di universitas-universitas ternama. Amin ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada guru ya dan siswa ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.